Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak dalam obrolan yang itu-itu lagi? Rasanya kayak kamu dan lawan bicaramu lagi ngikutin sebuah naskah yang nggak kelihatan. Nah, kali ini kita bakal bongkar ide yang revolusioner banget dari psikiater Eric Berne dalam bukunya tahun 1964, Games People Play, yang mengungkap dinamika tersembunyi di balik interaksi kita sehari-hari. Coba deh bayangin skenario ini. Kamu lagi berusaha nolongin temen yang punya masalah. Niatmu tulus, kamu kasih saran yang masuk akal. Tapi kok ya, percakapannya cuma muter-muter di situ aja. Nah, ini nih, contoh klasik dari pola kenapa kamu nggak. Ya, tapi setiap solusi yang kita kasih, pasti ada aja alasannya. Familiar banget kan? Kamu nawarin bantuan, mereka nolak. Tapi tetap aja ngeluh. Bikin capek dan ujung-ujungnya nggak ada solusi. Jadi, pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik interaksi yang kayaknya sia-sia ini? Apa ini cuma obrolan biasa yang kebetulan buntu, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Untuk menjawab itu, kita perlu kenalan sama idenya Eric Berne. Menurut dia, pola-pola ini sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah permainan psikologis yang punya struktur. Intinya, menurut Berne, kita semua tuh tanpa sadar terlibat dalam interaksi yang berpola dan bisa ditebak, dengan motif-motif tersembunyi. Dan ini bukan soal seneng-seneng ya, ini soal gimana kita memenuhi kebutuhan psikologis kita yang paling dalam. Jadi, apa sih yang dimaksud Berne dengan permainan? Ini bukan sekedar ngobrol biasa. Kuncinya ada di dua hal, motivasi tersembunyi dan imbalan atau payoff. Imbalan inilah yang secara nggak sadar dicari sama para pemainnya, dan sering banget bentuknya itu perasaan negatif yang udah akrab buat mereka. Tapi nih, sebelum kita bongkar lebih jauh jenis-jenis permainannya, kita harus kenalan dulu sama pemain yang ada di dalam diri kita masing-masing. Berne ngasih kita peta yang berguna banget buat ini. Berne memperkenalkan 3 pilar dari analisis transaksional, yang dia sebut 3 status ego. Anggap aja ini adalah 3 suara atau 3 mode kepribadian yang kita semua punya dan kita bisa berpindah-pindah di antaranya. Poin yang penting banget buat dicatat, ini tuh bukan konsep teoretis, kayak id, ego, dan superegonya Freud. Status ego itu kondisi yang beneran nyata, yang bisa kita lihat dan rasain perbedaannya waktu kita lagi di satu mode, terus pindah ke mode lainnya. Pertama, status ego orang tua. Ini ibaratnya kaset rekaman internal kita. Isinya bisa macam-macam, mulai dari nasihat yang ngebimbing, lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang, sampai kritik yang ngejudge. Kamu harusnya bisa lebih baik dari ini dong. Ini adalah suara otoritas di kepala kita. Kedua, status ego dewasa. Nah, kalau yang ini adalah bagian diri kita yang rasional dan logis. Nggak pakai emosi. Fungsinya kayak komputer, fokus pada kenyataan di sini dan saat ini, memproses informasi, dan nyari solusi secara objektif. Dan yang terakhir, ada status ego anak. Disinilah pusat dari semua emosi, kreativitas, rasa penasaran, dan kesenangan kita. Tapi, di sini juga tersimpan rasa takut, marah, dan semua perasaan yang pernah kita alami waktu kecil. Oke, sekarang gimana semua ini nyambung? Permainan itu terjadi waktu ketiga suara ini berinteraksi di level yang berbeda secara bersamaan. Inilah yang menciptakan transaksi tersembunyi. Jadi, intinya, ada 2 percakapan yang jalan barengan. Satu yang kedengaran di permukaan, itu level sosial. Satu lagi yang tersembunyi di balik layar, itu level psikologis. Nah, permainan itu selalu digerakin sama yang level psikologis ini. Berne ngasih contoh klasik yang keren banget. Di permukaan ini kedengerannya kayak obrolan biasa aja kan, tentang arsitektur pedesaan mungkin, tapi coba kita lihat lebih dalam. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Di level sosial, ini percakapan 2 orang dewasa yang lagi tukeran informasi. Aku punya lumbung. Oh, aku suka lumbung. Simple. Tapi di level psikologis, ini adalah 2 anak yang lagi saling flirting. Dan hasil akhir dari interaksi ini akan selalu ditentukan oleh level psikologis, bukan apa yang diucapkan keras-keras. Dan ternyata setiap permainan itu punya resep yang sama. Selalu dimulai dengan umpan, untuk memancing kelemahan orang lain. Setelah beberapa kali saling balas-balasan, tiba-tiba ada peralihan yang mengejutkan. Momen di mana peran tiba-tiba berubah. Dan di akhir, semua pemain dapat imbalan emosional yang mereka cari, yang sebenarnya cuma buat mengkonfirmasi keyakinan lama mereka. Nah, sekarang kita udah ngerti mekanismenya, yuk kita lihat beberapa permainan paling umum yang ditemuin sama Berne. Coba deh perhatiin, jangan-jangan ada yang rasanya gue banget nih. Di permainan ini, si pemain secara nggak sadar nyiptain situasi di mana orang lain bakal gagal. Kayak seorang ibu yang nanya ke anaknya siapa yang mencahin vas, padahal dia udah tahu jawabannya. Tujuannya apa? Biar dia dapat imbalan berupa perasaan superior dan kemarahan yang merasa dibenarkan.
Wah, ini sih sering banget kejadian dalam hubungan. Misalnya ada orang yang sebenarnya takut bersosialisasi, jadi dia milih pasangan yang posesif dan ngelarang dia pergi ke pesta. Dengan begitu, dia bisa nyalain pasangannya. Aku kan bisa aja gaul kalau bukan karena kamu, sambil dengan aman ngehindarin situasi yang sebenarnya dia takuti. Pemain tendang aku ini tanpa sadar ngirim sinyal yang bilang, aku ini nggak berharga, tolong dong konfirmasi itu. Mereka mungkin sengaja sering telat kerja, atau bikin kesalahan kecil, terus ngerasa jadi korban waktu dimarahin atasan, sambil dapat imbalan berupa penegasan posisi hidup mereka sebagai korban. Terus, buat apa kita tahu semua ini? Tujuannya Berne itu bukan supaya kita jadi pemain yang lebih jago. Justru sebaliknya, tujuannya adalah untuk berhenti bermain sama sekali. Hadiah utama dari memahami semua ini adalah otonomi. Kemampuan untuk hidup dengan sadar di masa sekarang, memilih respons kita secara spontan, alih-alih cuma ngikutin naskah, dan ngerasain keintiman yang sejati, yaitu hubungan yang jujur dan tulus tanpa ada motivasi tersembunyi. Dengan ngertiin pola-pola ini, kita jadi punya pilihan. Kita bisa aja terus-terusan mainin naskah yang sama. Atau kita bisa milih buat jadi lebih sadar, spontan, dan ngejalin hubungan yang lebih otentik. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungin adalah, permainan apa yang udah gak mau kamu mainin lagi?